Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Milamar, stam bukti 701-19-19 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat parasetamol. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik dari obat parasetamol. Di mana yang kita ketahui, parasetamol ini merupakan obat analgesik yang non-narkotik yang memiliki cara kerja menghambat sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat. Parasetamol ini juga digunakan secara luas di berbagai macam negara dalam bentuk secara tunggal sebagai analgesik dan antipiretik maupun dikombinasi dengan obat lain yang harus tanpa resep dokter. Parasetamol ini dapat ditoleransi dengan baik sehingga banyak efek samping dari aspirin itu yang tidak dimiliki oleh obat parasetamol ini. Semua obat yang mirip aspirin ini bersifat antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi. Namun terdapat perbedaan aktivitas dari obat-obatan tersebut, di mana yang sebagai analgesik dan antipiretik ini obat parasetamol hanya efektif terhadap nyeri dengan intensitas rendah sampai sedang, namun memiliki efektivitas yang tinggi terhadap antipiretik. Di mana efek analgesik parasetamol ini dia untuk menghilangkan atau mengurangi nyeri yang dari ringan sampai sedang. Parasetamol ini juga menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme berdasarkan efek sentral. Efek antiinflamasinya itu sangat lemah karena parasetamol tidak digunakan sebagai antireumatik. Dari ketidakmampuan parasetamol memberikan efek anti radang, mungkin berkaitan dengan fakta bahwa parasetamol ini hanya merupakan inhibitor siklooksigenase yang lemah dengan adanya peroksida konsentrasi yang tinggi yang ditemukan pada lesi radang. Kemudian yang kedua itu saya akan menjelaskan farmakokinetik dari obat parasetamol. Parasetamol ini diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran pencernaan. Konsentrasi tertinggi dalam plasma itu biasa dicapai dalam waktu setengah jam dan masa paru plasma antara 1-3 jam. Obat ini tersebar ke seluruh cairan tubuh, di mana pengikat obat ini pada protein plasma itu beragam. Hanya 20-50% yang mungkin terikat pada konsentrasi yang ditemukan selama intoksikasi akut. Setelah dosis terapeutik 90-100% obat ini ditemukan dalam urin selama pada hari pertama. Terutama setelah konjugasi hepatik dengan asam glukuronat. Itu hanya sekitar 60%. Sedangkan pada asam sulfat itu dia sekitar 35%. Dan pada cysteine itu hanya 3%. Kemudian farmakokinetik ini dia menjelaskan bagaimana cara absorpsi, cara distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat parasetamol ini ke dalam tubuh. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana cara absorpsi dari obat parasetamol ini. Jadi parasetamol ini diabsorpsi dengan baik di usus halus melalui transfer pasif pada membran oral, pada pemberian secara oral. Pemberian dengan makanan akan sedikit memperlambat absorpsi parasetamol. Pada pemberian melalui rektum terdapat berbagai variasi konsentrasi puncak di plasma dan waktu yang dibutuhkan untuk menjaga konsentrasi puncak di plasma lebih lama. Kemudian yang kedua itu distribusi. Setelah pemberian oral, konsentrasi puncak dan pada plasma akan dicapai dalam waktu 10-60 menit pada tablet biasa itu, dan kalau yang pada tablet lepas lambat itu sekitar 60-120 menit. Konsentrasi rata-rata di plasma adalah 2,1 dalam 6 jam dan kadarnya hanya dideteksi dalam jumlah kecil setelah 8 jam. Parasetamol ini memiliki waktu paru selama 1-3 jam. Parasetamol memiliki bioavailabilitas yang tinggi, sekitar 25%. Parasetamol dalam darah diikat oleh protein. Kemudian yang ketiga ini metabolisme.
Parasetamol ini di metabolisme terutama berada di hati melalui proses glukuronidasi dalam sulfasi menjadi konjugat non-toksis. Sebagian kecil parasetamol juga dioksidasi melalui enzim sikrom menjadi metabolit toksik berupa N-acetil P-benzoquinone. Pada kondisi normal, NAPOI ini akan dikonjugasi oleh glutathione menjadi sistein dan konjugat asam merkaputrat. Kemudian yang keempat ini yaitu eliminasi. Parasetamol ini dieliminasi sekitar 85%, dieskresi dalam bentuk terkonjugasi dan bebas melalui urin dalam waktu selama 24 jam. Pada parasetamol oral, ekskresi melalui renal berlangsung laju 0,16 sampai 0,2 mili per menit per kilogram. Eliminasi ini akan berkurang pada individu berusia kurang dari 65 tahun atau dengan gangguan ginjal. Selain gangguan ginjal, dia sekitar 2-6% akan dieskresikan melalui biler. Parasetamol juga dapat dieskresikan dengan hemodialisa. Baik, sekian penjelasan saya tentang farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat parasetamol. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.